dengan yakin seyakin-yakinnya hakul yakin bahwa sama sekali mereka ba'alwi habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Penghaji Roma Irama akhirnya sukses menyelenggarakan podcast dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Pantani, yang mana sebelumnya dikabarkan bahwa podcast ini bakal gagal terlaksana. Akhirnya podcast dari Bang Haji ini telah sukses diselenggarakan. Beliau, Bang Haji Roma Irama, menanyakan apa yang menjadi latar belakang dari Kiai Haji Imaduddin Usman sampai meneliti dari nasab Ba'lawi, nasab para habaib, apakah benar mereka zuriyah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau bukan, yang akhirnya disimpulkan oleh Kiai Haji Imaduddin dari hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa habaib atau Ba'lawi yang ada di Indonesia ini bukanlah zuriyah dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kita simak bersama cuplikan dari podcastnya Bang Haji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Pantani. Baik, untuk itu bagaimana antum sebagai muhibin dulu kan? Ini muhibin juga. Sama masa saya muhibin dulu. Kok bisa tiba-tiba punya inisiatif seperti ini? Apa yang pertama kali membuat antum ini terus mengkritisi, mengoreksi Ba'lawi ini? Ya, terima kasih Bang Haji. Kita pertama kan disemangati oleh ajaran agama Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uuhum li'abaihim huwa aqsatu 'indallah, fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid dini wa mawalikum wa laysa 'alaikum junahun fima akhta'tum bihi walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahim." Panggillah mereka semua dengan ayah-ayah mereka ke atas. Kalau kalian tidak mengetahui ayah-ayah mereka, maka tetap mereka itu saudara kalian. Dan juga adalah orang-orang yang kalian perdekakan. Dan tidak ada dosa bagi diri kalian terhadap apa yang dulu pernah kalian salah dalam menisbatkan mereka itu. Yang salah itu adalah ma ta'ammadat qulubukum. Apa yang hati kalian sengaja untuk salah, udah tahu bahwa itu bukan ayahnya, tetapi kalian masih menisbatkan, itu yang akan dianggap sebagai sebuah junah, sebuah dosa. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah itu senantiasa Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Yang kedua adalah firman, atau bukan firman, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man intasaba ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairu abihi fal jannatu alaihi haram." Siapa orang yang bernisbah kepada selain ayahnya sedangkan dia tahu bahwa itu bukan ayahnya, maka surga baginya haram. Yang ketiga adalah ucapan dari seorang ulama besar, Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, mengatakan, "Yanbaghi li kulli ahadin ay yakuna lahu ghairatun fi hadzal nasab asy-syarif wa dhabti hatta la yantasiba ilayhi hadun illa bihaqqih." Bahwa seyogianya bagi siapa saja untuk mempunyai perhatian, mempunyai kecemburuan terhadap nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memeriksanya sehingga tidak ada seseorang yang menisbatkan kepada nasab mulia ini kecuali dengan kebenaran. Dari tiga dasar itulah kemudian saya membaca realitas yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat
dari kaum Siapa Ba'ali. tahu? Ntar dulu. Kalau latar belakang beda. Latar oke. belakang itu dasar daripada Oke. sebuah kajian tentang nasab. Oke. Kalau latar belakang saya melihat dari realitas sosial yang saya lihat di tengah-tengah masyarakat, dari sebuah klan yang mengaku sebagai keturunan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat yang sama akhlak-akhlak yang ditampilkan jauh daripada akhlaknya baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ajaran-ajaran yang disampaikan kerap kali merupakan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari di pondok-pondok pesantren sebagai akhlak daripada keturunan Rasulullah SAW. Mungkin kita semua bisa melihat di media-media sosial masih ada bagaimana seorang yang mengatakan dirinya dengan sombong di hadapan publik bahwa di dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian ada seseorang juga yang mengatakan di depan pengadilan ketika ada seorang saksi dari seorang ulama yang memberatkan dirinya sebagai seorang terdakwa, Nabi Muhammad itu kakek ente apa kakek aneh gitu. Itu yang membuat saya merasa miris. Orang yang merasa dirinya mempunyai darah kepada Rasulullah Muhammad SAW, tetapi tidak menghormati daripada umat kakeknya sendiri, dengan merasa sombong, merasa membanggakan nasabnya yang belum jelas itu kepada Rasulullah, kemudian menghina orang yang sudah jelas imannya kepada kakeknya itu. Itulah yang kemudian membuat saya mendorong saya untuk betulkah mereka sebagai keturunan Rasulullah SAW. Dan dari perjalanan penelitian itu dengan yakin, seyakin-yakinnya, hakul yakin, bahwa sama sekali mereka Ba'alwi, habaib yang ada di Indonesia ini bukanlah keturunan dari baginda Rasulullah Muhammad SAW. Demikianlah cuplikan dari podcastnya Pengaji Roma Irama dengan Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Pantani. Beliau Pengaji Roma Irama menanyakan apa hal yang menjadi latar belakang kenapa Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Pantani sampai melakukan penelitian terhadap nasab dari para habaib, nasab dari Pahlawi ini. Ternyata beliau ini Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Pantani dulunya juga muhibbin para habaib. Akan tetapi dengan melihat realita yang ada, mereka yang mengaku habaib, beberapa dari mereka tidak mencerminkan akhlak, ucapan dan perbuatan sebagaimana baginda Nabi SAW. Dari latar belakang itulah Kiai Haji Imaduddin Usman sampai akhirnya melakukan penelitian, dan diantaranya lagi yaitu berdasarkan firman Allah yang telah beliau sampaikan, juga hadis Nabi SAW yang telah beliau sampaikan, juga beberapa hal yang menjanggal di hati. Mereka kerap kali mencaci maki terhadap umatnya, kakeknya sendiri, jika memang mereka mengaku sebagai zuriyahnya baginda Nabi SAW. Mereka seringkali mencaci maki, menghina umatnya, kakeknya, yaitu umatnya baginda Nabi SAW yang telah jelas-jelas beriman terhadap kakeknya. Ini kok malah dihina, dicaci dan dimaki dan lain sebagainya. Sebagian mereka juga ada yang menyombongkan nasabnya, sebagaimana yang telah kita ketahui. Di antara habaib ada yang dengan bangga mengatakan, dalam diri saya mengalir darah Rasulullah. Mereka membanggakan diri dengan nasabnya, padahal belum jelas kepastian dari nasab mereka. Apakah mereka benar-benar dzurriyyah dari baginda Nabi SAW atau bukan? Masih menjadi tanda tanya besar. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Pantani telah menyampaikan dengan tegas, dengan jelas dari hasil penelitiannya bahwa nasab dari habaib itu terputus tidak sampai kepada
baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berarti mereka ini bukanlah keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa tes DNA dari sebagian habaib pun menunjukkan haplogrupnya G bukan J, yang itu menandakan bukanlah zuriyah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Haplogrup G ini masih keturunan dengan Yahudi. Jadi mereka ini sebenarnya siapa? Apakah mereka memang berasal dari Yahudi atau dari mana? Kita semua belum bisa tahu dengan persisnya. Kan tetapi dari mereka belum ada satupun yang bisa menghadirkan data ilmiah yang membantah dari kajian Kiai Haji Imaduddin Utsman ini. Apabila mereka bisa menghadirkan data yang kuat yang menyebutkan bahwa mereka benar-benar dzurriyyah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya umat masyarakat itu akan kembali percaya kepada mereka dan akan menghormati mereka. Akan tetapi jika mereka tidak bisa menghadirkan data tersebut, tentunya semakin hari pasti akan semakin terkikis kepercayaan kepada mereka bahwa mereka ini bukanlah dzurriyyah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika memang mereka para habaib mengaku sebagai dzurriyyah dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang kita lihat adalah akhlaknya, tutur katanya, perbuatannya, bukan sekedar hanya berani tegasnya, berani kerasnya, berani bilang jihadnya. Karena jika memang seperti itu, kita semua sebenarnya bisa mengatakan seperti itu. Tetapi para habaib yang kami lihat adalah tutur kata, perbuatan, dan akhlak dari kalian semua. Jika memang kalian mengaku sebagai dzurriyyah keturunan dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.